Halo guys, welcome back semuanya di Cenat Podcast bersama gue lagi TJ. Dan gue Jashar. Jadi hari ini kita berdua mau ngobrol ini soal stereotype atau kayak label yang biasanya dikasih ke anak-anak Tuhan. Apa tuh Jess? Apa stereotipnya yang biasa dikasih ke anak-anak Tuhan? Nah, ini nggak surprise sih. I think kayak orang-orang juga udah pasti tahu gitu. Jadi biasanya nih ya, kayak adalah konotasi yang biasa dikasih gitu ke orang Kristen, especially buat orang-orang yang udah pelayanan. Mereka tuh biasa di expect-nya atau di labelnya kayak, wah, lu kalau misalnya udah Kristen, apalagi udah pelayanan, lu kayak harus serba perfect, everything has to be flawless, kayak pokoknya hidup lu tuh kayak bagus lah, bener gitu. Kayak apapun yang lu buat tuh kayak bener semua gitu. Berarti kayak ekspektasinya kayak lu nggak boleh berbuat dosa ya nggak? Kayak di expect itu kayak istilahnya perfect gitu. Ya. Padahal sebenarnya in reality gitu, ya nggak bener juga gitu. Kayak anak Tuhan nggak selalu kayak bener gitu. Lu pernah nggak gitu Jess? Kalau jujur gue pernah nih. Dalam hal ini gue pernah kayak gue pernah lah ngalamin hal-hal kayak gini. Maksudnya kayak gue pernah jadi victim, tapi gue juga pernah ngelakuin ini kayak maksudnya kayak ya basically kayak ngejudge hal ini ke orang lain gitu. Lu pernah nggak? Iya. Well, gue obviously pernah lah. Maksudnya balik lagi kayak gue masih manusia gitu. Kita pasti pernah lah gitu ngejudge orang. Terus udah gitu kayak Sedikit enggaknya pernah lah ya pasti ya. Kenapa? Sedikit enggaknya pasti pernah lah. Iya, pasti pernah lah gitu. Udah gitu menurut gue juga, apalagi gue, maksudnya jujur aja gue juga udah pelayanan gitu di gereja kan. Kayak mungkin kalau pendengar belum pada tahu, gue juga singer gitu di BIC. Jadi gue juga udah pelayanan. Tapi tetap aja gue masih bisa pernah lah gitu kayak dulu ngejudge orang, dan gue bahkan kayak put double standard gitu, ngelihat ini orang kan kayak istilahnya leader gitu loh, kenapa dia begini gitu. Ya kalau gue nanti kalau gue malah gue bisa dari on the receiving end-nya, jadi kayak gue karena gue sekarang ya gue juga pegang cool gitu kan, gue pegang cool, gue jadi cool leader, gue malah dapat ekspektasi dari orang lain kalau gue harus kayak jadi flawless, basically jadi kayak gue nggak boleh berbuat dosa. Kalau ketika orang ketika gue berbuat dosa, orang bisa kaget loh, kok TJ kayak berbuat kayak gini gitu kan. Makanya coba J, ada gak ceritanya kayak di mana, apalagi sekarang maksudnya kayak tadi lu bilang gitu kan, lu udah posisinya cool leader, lu juga pelayanan juga gitu kan di BIC, kayak expectation apa sih yang pernah dituntut gitu ke lu? Ini ceritanya jujur ini udah lama banget, ini kejadian mungkin ini tahun 2000 berapa nih, 2021 ya, berarti mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu lah. Ini basically waktu pertama kali gua jadi co-leader untuk awal-awal banget. Jadi mungkin kayak within the first few months. Gue basically lu punya teman. Ya gue gak mau sebut nama lah di sini. Iya, nggak usah lah. Dia udah gak di sini anyway gitu kan. Dia gak di sini. Teman dekat. Terus ya kayak apa namanya? Gue tuh dulu lu tahu gue lah Jas. Lu udah kenal gue udah lama kan. Kalau gue tuh dulu orangnya memang kayak kalau ngomong tuh nggak dijaga gitu loh. Kayak apalagi gue tuh suka kayak ngebully orang kan. Gue suka ngisengin orang lah. Gue suka ngusilin orang gitu. Terus abis itu. Nggak lah, to put it in a better way, kayak lu itu orangnya kalau ngomong itu jujur. Ya jujur. Ya lu kalau ngomong baiknya kayak gitu lah. Lu kalau misalkan kayak lu ya sugar coatnya jujur. Tapi kayak sebenarnya gue nggak, kalau mikir tuh ngomong tuh kadang-kadang nggak mikir. Gue mikir setelahnya. Gue sering banget kayak gue ngomong dulu, berapa jam kemudian gue baru mikir, tadi gue kenapa ngomong kayak gini ya. Nah gue tipe yang kayak gitu. Nah basically waktu itu ya udah dong, gue kan dulu basically ya gue sama kayak lo orang semua gitu. Gue cuman begitu datang, gue cuman join cool Nanemo waktu itu kan. Terus at one moment gue dipercayain untuk mimpin, untuk jadi cool leader. Nah jujur itu waktu itu adalah saat transisi paling susah buat gue. Kenapa? Soalnya orang-orang yang gue pimpin juga itu anak-anaknya basically teman-teman seumuran gue. Iya. Ngerti gak sih? Iya. Jadi kayak teman-teman seumuran gue yang basically ya gue bercanda bareng, gue usilin bareng, gue isengin gitu kan. Nah, gue inget banget waktu itu gue udah jadi co-leader, tapi gue masih
basically masih kayak diri gue yang dulu gitu. Gue masih isengin orang, gue masih bully orang, kalau bercanda kelewatan. Terus gue inget banget ada satu teman gue basically dan bilang kayak, J, lu kan sekarang udah jadi co-leader tuh nggak boleh kayak gini. Iya. Gue pernah digituin. Segini gimana dong? Pas lu digituin? Gue lumayan di situ, gue lumayan kaget, gue lumayan kayak di situ gue lumayan defensif. Soalnya gue merasa kayak, oh iya gue memang co-leader tapi gue juga teman lu, gitu kan. Dan apalagi posisi lu masih baru juga gitu kan. Iya, dan at that moment tuh benar-benar masih baru banget, baru berapa bulan, jadi kayak it was kayak masih masa transisi lah. Gue masih nggak gitu ngerti tentang co-leader itu sebenarnya apa gitu kan. Gue cuma tahu co-leader ya udah lu tiap Jumat lu bagiin sharing lah gitu kan, mini sermon, something like that. Tapi gue nggak gitu ngerti the real definition of a co-leader itu sebenarnya apa gitu. Nah jadi gue ingat banget teman gue kayak marah sama gue gara-gara kayak lu udah jadi co-leader lu nggak boleh kayak gini J, lu masih jadi leader kayak gini sih, wah lu nggak bener nih gitu. Itu basically gue pernah digituin. Waduh, tapi kayaknya ini udah cerita lama lah ya. Kayaknya sekarang lu juga udah nggak kayak gini. Sebagai leader lu udah kok. Tapi long way, jujur gue long way karena setiap lu tau lah gue tuh masih suka ngisengin orang, masih suka apa. Tapi kayak gitu loh kadang-kadang gue ditegur juga kan sama yang lain gitu kayak lu jadi leader nggak boleh kayak gini. Belajar. Nah, iya sih. Kalau lu gimana? Lu pernah nggak? Nah, yang kayak tadi gue bilang sih, gue belum pernah sampai kayak di expect segitunya karena balik lagi gue belum ada leadership position gitu di pelayanan in general. Tapi gue pernah lah gitu. Kayak ini juga udah kejadian lama banget. Kayak even kayak pas gue masih di Indo deh bahkan. Jadi pas di Indo gue juga sempat pelayanan singer juga gitu. Kayak pelayanan gue selalu singer. Terus bentar. Lu di Indo udah pelayanan? Udah. Gue pelayanan. Ini gue nggak pernah tahu. Oh ya? Ya udah. Sekarang lu tahu lah. Get to know me better. Iya. Iya, pokoknya gue pelayanan juga di Indo, singer juga. Terus udah gitu, ada salah satu yang kayak semacam youth leader-nya lah gitu. Dia yang nggak beda jauh lah umurnya, karena kan masih sama-sama youth kan. Jadi kayak paling mungkin dia SMA yang udah senior gitu. Intinya kita tahu nih orang udah waktu itu kayak adalah dia jadian sama cewek udah lama gitu. Terus tiba-tiba putus, tapi nggak lama kemudian kayak langsung ada cewek baru gitu. Maksudnya kayak apa ya? Pas kita ngelihat kayak, wah jangan-jangan dia waktu itu double timing atau apa gitu-gitu kan. Tapi spekulasi. Mungkin kalau ya spekulasi. Mungkin kalau dia bukan youth leader gitu, mungkin kita ngeliatnya kayak, oh ya udah gitu loh, kayak that's it gitu. Tapi kayak tadi gue bilang, kita jadi kayak pasang double standard gitu karena ngeliat dia, wah dia youth leader harusnya dia bener dong, harusnya kayak gimana mungkin kalau misalnya nggak tahu apa mungkin dulu kita masih kecil gitu kan mikirnya kayak wah lu sekali jadi sama cewek udah lama harusnya kayak terus aja gitu loh nggak bisa putus apa gimana, masih naif banget lah gitu. Tapi jadi kelihatannya tuh kayak kita sih kayak gue di posisi yang on the other side gitu, gue beda posisi sama lu. Kayak kalau lu yang waktu itu dikasih expectation-nya, gue yang ngasih expectation ya ke orang itu. Iya. Padahal menarik ya? Kayak sebenarnya ya salah gitu loh gue ngerjain itu. Kayak pertama urusan gue apa, terus kedua kayak nggak bisa dong gue kayak double standardin dia dengan kayak stereotyping, oh youth leader harus kayak perfect in every way. Menarik lu ngomong kayak gitu Jess ya. Jadi kalau menurut lu kalau misalkan kalau orang tersebut yang lakuin hal itu bukan youth leader, itu oke nggak? Atau masih nggak boleh juga? Mungkin ya sebenarnya ya tergantung ya, balik lagi ini subjektif. Tapi kalau menurut gue kalau misalnya lu sampai double timing kayak ya salah. Tapi mungkin kayak di dunia, let's say kayak kalau itu kejadian di dunia perartisan, kayak udah sering dan kita udah kayak ya udahlah, udah biasa gitu loh. Udah be aja gitu ya. Iya kan, be aja. Tapi giliran ini happen to someone yang quote unquote kayak ada leadership position di gereja yang pelayanannya kuat segala macam, kok begini gitu loh. Oh menarik sih. Berarti gue biar lebih ngerti lagi kayak berarti gara-gara posisi dia juga ya yang mempengaruhi gitu kan. Gara-gara dia youth leader, jadi lebih parah lagi daripada Iya, exactly. Jadi orang kayak biasa aja gitu. Istilahnya kalau orang biasa kayak ya parah, misal
ini mungkin kalau nonton di YouTube bisa ngeliat ya tangan gue gerak-gerak terus. Tapi kayak apa namanya kalau misalnya let's say ada levelnya, misalnya let's say level parahnya 5 gitu. Tapi someone yang kayak tadi contohnya gue kayak youth leader jadi kayak wah level 10 gitu. Oh, parahnya. Gitu. Menurut lo kenapa, Jess? Menurut lo kenapa kalau misalkan orang yang kayak udah jadi youth leader atau misalkan kayak udah jadi leader deh, kalau misalnya dia ngelakuin dosa kayak itu, kayak kenapa parahnya tuh bisa lebih tinggi daripada orang yang mungkin belum jadi leader atau mungkin belum melayani, gitu. Gue nggak tahu ya. Kalau menurut gue juga kayak salah satunya karena kita salah fokus gitu. Karena kita tuh salah fokus. Iya, kayak kita tuh ngeliatnya kayak kita maksudnya sebagai orang Kristen harusnya kan kita percaya sama Tuhan. Tapi kita salah fokus, kita ngeliat ke orangnya gitu. Ke manusianya. Jadi makanya kita ngeliatnya kayak harusnya dia perfect gitu. Jadi kita tuh ada gambaran yang kayak maksudnya obviously kayak kesempurnaan itu hanya punya Tuhan, tapi kita jadi istilahnya maunya kesempurnaan itu ada di setiap orang yang Kristen gitu atau orang yang ngelayanin karena kita salah fokus ngelihatnya ke manusianya. Salah fokus ya. Itu bener banget sih, berarti kalau gitu gue juga bisa relate pas ke example gue. Berarti kayak orang-orang fokusnya ke TJ-nya gitu, bukan ke Tuhannya kan. Iya, benar. Padahal dia tahu gue itu masih banyak banget salahnya gitu kan, masih banyak banget kayak hal-hal yang perlu gue beresin. Jadi kalau misalnya dalam apa namanya kayak contoh kita nih ya, contoh lu deh tadi Jess, kayak misalnya kayak salah fokus gitu kan. Iya. Berarti kayak sebenarnya kayak kita bukannya harusnya kita nggak ngeliat orangnya, kita ngeliat apa namanya kesalahannya kan ya. Jadi kayak nggak peduli siapa yang ngelakuin salah, tapi kayak kita jangan fokusin ke subjeknya gitu kan. Kayak gara-gara orang kan nih, gara-gara dia leader makanya jadi lebih parah gitu daripada kayak misalkan kayak orang biasa yang bukan orang biasa sih, maksudnya kayak orang yang nggak melayani gitu kan. Iya, tapi I mean juga maksudnya in a way gue ngerasa oke, kalau misalnya emang lu jadi leader itu emang atau lu pelayanan sama aja kayak istilahnya maksudnya bukannya gue menjatuh apa ya kayak bedain levelnya tapi let's say lu kayak influencer gitu loh. Emang lu pasti ada expectation lah gitu. Lu bakal ada jadi panutan. Untuk orang-orang gitu. Misalnya let's say kalau lu jadi kayak contohnya lu kayak lu jadi cool leader, lu pasti jadi panutan untuk anak-anak cool lu gitu. Kayak obviously kita sebagai orang-orang yang pelayanan itu juga maunya kayak apa ya? Portray the best. Tapi ya balik lagi pasti namanya juga manusia gitu loh. Kayak ya nggak sih? Kayak pasti bakal ada slip up here and there. Tapi ya apa ya? Harusnya tuh jangan langsung orang yang ngejudge itu jangan langsung lihat kayak wah kayak leader ini begini nih, ya udahlah gue kecewa lah gitu misalnya. Iya sih itu bener banget sih Jess. Soalnya gue juga salah satu hal yang kayak gue belajarin juga ya all these years kayak lu orang yang melayani gitu kan, apalagi lu misalkan kayak jadi singer gitu kan di atas mimbar, orang tuh ngeliat lu loh. Lu ngelakuin kesalahan dikit misalkan kayak nyanyi apa gak inget lirik misalnya, salah lirik atau apa, orang tuh sadar gitu loh meskipun kayak hal kecil gitu kan, jadi kayak orang tuh ngeliat gitu loh. Itu nggak salah sih, maksudnya kayak memang kayak karena kita melayani orang pasti suka nggak suka bakal ngeliat gitu. Tapi buat orang-orang yang melihat jangan sampai salah fokus, maksudnya kayak jangan fokusin ke orangnya tapi fokusin ke Tuhannya. Iya benar, sama aja kayak di Alkitab ya, kayak di 1 Samuel 16 ayat 17 itu kan juga ayat 17 ayat 7 maksudnya dibilangin, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku Tuhan maksudnya telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Jadi ya kayak intinya balik lagi gitu, kayak mestinya fokusnya sama Tuhan gitu, bukan sama orangnya. Iya benar banget sih. Nah itu kan tadi kan, nah ini kan gue udah cerita nih bagian yang dimana gue jadi victim. Tapi gue juga pernah kayak basically ngejudge kayak pemimpin rohani gue lah gitu. Maksudnya kayak gue juga pernah kayak ngelihat, kayak bukan di sini sih, cuman mungkin di Indo atau gimana, di Indo kayaknya sih. Lagi kayak misalkan kayak gue ngeliat kayak udah level yang kayak pendeta atau gimana. Gue mikir kayak, kok pendeta kayak gini ya? Padahal kan dia
abis ngomong kayak abis khotbah atau apa, dia ngelakuin ini gitu kan. Gue juga pernah kayak gitu. Dan gue di situ jujur lumayan bukan jadi batu sandungan sih, jadi kayak bikin gue kayak, ini orang kayaknya sesat nih. Iya. Lu jadi kayak skeptik gitu. Skeptik, iya. Terus kayak kenapa dia padahal udah pendeta loh, udah pendeta besar atau gimana gitu kan, tapi kayak kenapa kayak gini gitu. Nah, setelah itu gue benar-benar ngerenungin gitu, Jas, kayak ternyata pendeta pun bisa kayak gitu juga loh. Nggak artinya cuman kita doang. Tapi pendeta juga bisa melakukan kesalahan dan apa namanya? Mereka nggak imun terhadap dosa gitu. Iya. Jadi poin kedua yang mau gue ngomongin adalah kayak kenapa kita bisa ada stereotip kayak gitu, kenapa kayak ada pengertian kalau anak Tuhan tuh selalu benar, gara-gara ada banyak juga orang salah ngerti. Salah ngerti karena dia mikirnya kalau anak Tuhan, apalagi yang kayak pendeta atau apa tuh udah pasti sempurna, udah pasti benar. Padahal enggak gitu. Basically kita semua tuh sama. Basically kita semua tuh anak Tuhan gitu. Anak Tuhan yang lagi berusaha, anak Tuhan yang lagi mau lagi diproses. Iya. Even pendeta. Karena ya balik lagi menurut gue bahkan kayak ya maksudnya pendeta juga masih manusia gitu. Kita semua manusia gitu kan. Even pendeta juga masih manusia. Jadi kayak misalnya let's say kayak orang dunia anggapnya bukan anggap ya, kayak expect-nya mereka harus perfect, tapi mungkin di mata Tuhan itu kayak perfection itu bukan berarti langsung kayak langsung jadi perfect gitu, tapi istilah itu kayak prosesnya untuk untuk tahu kayak gue emang butuh improvement, makanya gue datang ke Tuhan, dan di situ Tuhan tuh mau proses gitu untuk kayak ada proses jatuh bangunnya lah, ada kayak proses bahagia udah gitu sedihnya segala macam, dan itu yang kayak maksudnya mungkin Tuhan juga lihat gitu, bukan kayak langsung perfect langsung kayak 100 skornya gitu, tapi kayak ada tahap-tahapnya gitu. Itu nggak mungkin. Mana ada sih yang bisa sempurna kayak gini. Kalau misalkan kita punya pengertian hanya orang yang benar-benar sempurna yang boleh boleh khotbah deh misalkan. Kalau misalkan kayak ada orang berbuat dosa, begitu dia khotbah langsung kayak kita punya pemikiran lu orang berdosa, ngapain lu khotbah? Kalau kita punya pengertian kayak gitu, siapa yang bisa khotbah, ya nggak? Iya, malahan orang-orang mah kayak udah mendingan gua nggak usah khotbah lah. Iya, karena nggak mungkin ada yang sempurna. Bayangin ini siapa yang ada yang sempurna gitu. Karena ya, again balik lagi menurut gua, ini menurut seorang TJ gitu kan, kayak kita semua tuh kita semua masih mau bertumbuh gitu kan, kita masih mau diperbaikin. Samanya kayak basically kayak analogi yang gue selalu pakai nih ke orang-orang yang misalkan kayak gue diskusin hal-hal kayak gini, gue bilang kayak hospital aja gitu kan, kayak rumah sakit. Lu datang orang yang ke rumah sakit itu bukan orang yang sehat, tapi orang yang sakit tapi mau sembuh. Beda loh. Jadi kayak dia tahu dia sakit, makanya dia mau sembuh. Banyak orang yang sakit tapi dia nggak mau sembuh. Iya. Gitu. Nah, benar sih. Kayak istilahnya tuh namanya juga balik lagi kayak tadi kita bilang gitu kan, mau lu pastor lah, lu co-leader lah, lu singer lah, lu pelayan, lu anak Tuhan, semuanya masih manusia dan kayak orang pasti adalah buat salah gitu. Tapi yang menurut gue lagi yang kayak pentingnya itu adalah kalau misalnya dia tahu gitu, gue salah dan gue harus tobat, gue minta maaf, and then you improve from there. Iya. Supaya kayak dengan goalnya itu, dan maksudnya kayak goalnya mereka improve adalah bukan kayak supaya orang nggak ngomongin gue, bukan gitu, supaya kayak mereka menjadi serupa dan segambar sama Tuhan gitu. Kalau menurut gue itu yang penting dan yang harus kayak dilihat gitu. Balik lagi ke yang tadi gue bilang juga gitu kan, kayak perfection itu bukan kayak langsung 100, tapi kayak progress to perfection. Benar. Ya kayak gue lah, pakai contoh gue gitu kan. Dulu waktu pertama gue udah jadi co-leader tuh udah jalan berapa ya, udah lumayan 5-6 tahun lah, taruh 5-6 tahun gitu kan. Lama juga ya. Gue masih inget sih lo pertama kali jadi co-leader. Gila. Gue udah lama ya, lumayan lama. Awal-awal tuh gue inget gue sama si Nalvin. Iya. Di Kul Nanaimo. Kayak gue juga sana dulu. Iya, namanya kayak enggak. Namanya tuh awalnya crossbreed, which is isinya cowok semua. Terus lama-lama ada kayak ya tambahin ceweknya. Tapi kayak
Kayak gue itu pun kayak, tau gak sih, kayak waktu awal-awal gue juga nggak bisa, gue masih kayak nggak ngerti apa-apa tentang kayak being a cool leader tuh, gue nggak ngerti apa-apa. Tapi gue belajar gitu kan, gue mau belajar, gue ngelakuin kesalahan, ya udah gue belajar, gue ngelakuin kesalahan, gue belajar gitu kan. Akhirnya ya, gue belum jadi sempurna, gue masih ngelakuin kesalahan gitu kan, gue masih melakukan kesalahan. Tapi gue mau untuk terus belajar gitu. Iya, makanya I think that's good sih. I think that's good. Kayak paling penting itu kayak conviction, is that the word? Kayak istilahnya tahu gitu loh, kapan kita harus kayak oke, bertobat dan kayak move on untuk improve. Iya. Gitu. Tapi kayak another apa ya, kayak another point juga yang tadinya gue pikir adalah kayak kenapa sih kita suka gitu loh untuk kasih expectation atau suka kasih kayak judgment ke orang lain, adalah karena kita juga ngerasa, oh, I'm better than you. Gue selalu paling baik gitu loh. Sombong. Iya. Ya, itu buat gue sih ya, adalah kadang-kadang orang yang mikir kayak mereka lebih ngerti, mereka lebih paham, lebih bisa daripada orang lain gitu kan, makanya jadi sombong. Tapi kayak di sini padahal kayak Tuhan tuh udah, ya Tuhan jelas-jelas udah ngomong Tuhan membenci orang sombong. Itu tuh basically bakal jadi musuhnya Tuhan. Waktu itu gue inget banget, gue pernah diceritain ada ayatnya, kalau Tuhan tuh benar-benar ada ayatnya, Tuhan tuh membenci orang sombong dan dia menjadi musuhnya Tuhan. Lu bayangin gimana jadinya lu kalau lu jadi musuhnya Tuhan. Dia bilang musuhnya Tuhan loh. Jadi kayak kalau lu sombong sih itu keterlaluan banget. Iya, makanya. Terus begitu kayak kita ngerasa, oh ya diri gue lebih baik dibandingin lu. Kayak kok rasanya berarti kayak istilahnya kita nggak beda jauh ya gitu. Misalnya let's say kalau gue nggak pelayanan gitu, kayak oh ternyata lu pelayanan sama gue nggak pelayanan, kita nggak terlalu beda gitu loh. Kayak kenapa ujung-ujungnya kayak kenapa gue harus jadi pelayan misalnya, kayak things like that. Iya. Ya, apa namanya? Itu ingat gak sih kayak ada cerita tuh Jess yang di Alkitab yang apa? Yang mana tuh? Yang cewek, dia basically kayak ada cewek berbuat dosa, dia berbuat zina, terus dia dibawa ke Tuhan Yesus. Dia nanya, ini gimana nih? Karena nanti teman-teman bisa baca deh kalau nggak salah itu di Yohanes 8 ayat 7. Well, bukan di ayat 7 spesifik ya, tapi kayak di Yohanes 8 lah gitu. Jadi kayak dia bilang kayak gini tuh, jadi ceritanya kayak orang Farisi bawa cewek ini yang berdosa ini ke hadapan Tuhan gitu, ke hadapan Tuhan Yesus. Dia nanya, bisa diapain nih? Karena sesuai dengan hukum Musa, kalau orang berdosa kayak gini harus dilemparin batu gitu kan. Iya. Mereka pengen tahu kayak Tuhan Yesus responnya apa gitu. Iya. Tapi buat gue yang bagus banget itu kayak Tuhan Yesus ngomong, bukan langsung oke, udah lemparin batu aja. Tapi Tuhan Yesus bilang orang yang nggak berdosa, yang nggak pernah dosa, lempar batu ke dia. Makanya nggak ada yang lempar. Makanya kan ditanyanya soal sama Tuhan kan kayak coba yang nggak pernah dosa sama sekali yang mulai lempar batu duluan. Jadi kayak posisinya kan si cewek itu kan kayak di tengah-tengah, nggak tahu sih, the way I picture it, kayak cewek itu di tengah-tengah, terus kayak ramai banget di pinggir-pinggirnya gitu. Terus tapi ujung-ujungnya ya karena Tuhan Yesus nanya kayak gitu, orang-orangnya ya udah nggak ada yang lempar, udah gitu kayak satu-satu mereka jalan, mereka actually walk away from the side gitu kan. Iya, jadi dari cerita itu gue belajar loh kalau misalkan kayak, tau gak sih, meskipun dalam hal ini bilang cewek berdosa gitu kan, bukannya ceweknya nggak cewek bener gitu, cewek berdosa, tapi kayak Tuhan tuh memberikan pengampunan gitu. Tuhan kayak apa ya, basically kita jangan ngejudge lah, mas, kayak kalau kita sendiri masih punya dosa ya udah kita jangan ngejudge orang lain gitu, karena orang lain nggak pasti ada dosanya. Iya, dan yang kayak paling parah juga kayak, maksudnya kita juga jangan sampai kayak quote unquote kayak cancel orang gitu, yang kayak lagi happening. Kayak quite a lot gitu kan, kayak misalnya ini orang kayak kenapa-napa, ya udah deh langsung kayak di cancel lah gitu istilahnya. Maksudnya kayak Tuhan aja bisa ngampunin orang, tapi kayak masa kita nggak bisa sih ngampunin orang gitu, tapi malah kita kayak cancel orang lain. Maksudnya kayak kalau dalam hal ini mungkin biar diklarifikasi, maksud lu cancel biar ini kali ya, kayak lu kayak dismiss, kayak udah ini orang kayak dijatuhin lah, kayak sesat atau apa, itu maksud lu cancel kayak gitu kali ya? Iya, kayak dijatuhin lah gitu. Dijatuhin ya. Ya menurut gue sekarang ini sih, menurut gue banyak sekarang hal-hal kayak gitu udah semakin lebih lebih sering gue ngeliatnya kayak gitu. Dulu kan orang nggak, mungkin gue merasa
gue bandingin waktu ya dulu sama sekarang lebih sering aja orang tuh kayak dismiss orang tuh cepet banget gitu kan. Oh dia berbuat salah dikit, dah dismiss. Dia buat salah dikit, sesat, parah gitu kan. Iya. Cepet banget kayak kayak kita ngejudge orang gitu. Makanya kayak maksudnya kita tuh udah privilege gitu untuk jadi anak Tuhan, tapi bukan berarti kita tuh harus act like a privileged person gitu. Kita masih harus kayak punya hati yang kayak lemah lembut lah dan baik untuk kayak mau loh ngampunin orang lain. Apalagi kalau misalnya tadi yang kayak kita kayak misalnya sih balik lagi ke contoh gue yang dulu gitu kan, kayak kalau youth leader gue ada salah, ya bukannya berarti gue harus kayak jatohin dia gitu. Kayak zaman SMA gue kayak nggak ada sih namanya cancel culture gitu kan. Tapi bukan berarti gue harus kayak ngejatohin dia gitu. Tapi ada juga gue harus kayak oh ya udah gitu loh, kayak mungkin emang dia lagi ada masalah atau something, harusnya gue bisa ngampunin dia dan actually kayak I can offer untuk kayak kalau dia butuh cerita atau apa kayak gitu-gitu. Kalau misalnya sekarang nih cepet aja Jess, kalau misalkan lu bisa balikin waktu nih, kalau misalnya lu bisa balikin waktu, lu balik lagi ke zaman itu, ketemu sama youth leader lu bakal ngapain coba? Ya gue nggak bakal bilang lu salah atau lu salah sih, karena well, to be honest dulu gue nggak bilang sih lu salah, tapi kayak gue nggak bakal ada that kind of feeling gitu. Karena gue sekarang udah tahu gitu, maksudnya kayak kita sebagai anak Tuhan tuh apa ya? Ya maksudnya emang dia bakal jadi panutan, tapi bukan berarti dia nggak boleh salah. Oh iya. Gitu. Ya, jadi kayak benar-benar kayak tahulah dia masih manusia, dia masih bisa salah, belum immune intinya gitu ya. Belum immune. Yang penting dia mau bertobat, dan kalau misalnya dia salah ya udah, yang penting dia mau tahu dia salah, dia mau bertobat dan dia mau improve from there. I think it's good gitu. Ya. Tapi benar-benar kayak kita ngomong kayak gitu, with that being said, kita bukan artinya juga kita nggak boleh negur orang. Kalau memang orang salah ya kita harus tegur. Iya. Kita jangan sampai kita yang lu bilang tadi, kita cancel, kita dismiss, kita langsung bilang, kita cap, oh ini sesat atau apa ya gitu. Ya karena at the end of the day gue percaya kayak kita semua tuh pasti ya salah. Yang benar tuh cuma Tuhan, ya nggak sih? Iyalah, benar. Makanya juga dibilangin gitu kan, kayak balik lagi kalau ke ayat Alkitab gitu kan. Dibilangin kata Yesus, di Yohanes 14 ayat 6. Sorry ya, hari ini entah kenapa gue agak-agak lupa dengan angka, kayak harus les kumon lagi. Tapi di Yohanes 14 ayat 6 kan dibilangin gitu. Kayak Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Amin. Jadi benar sih. Itu bagus banget ayatnya, dibilangnya kayak akulah jalan dan kebenaran. Ada kebenaran Tuhan, refer ke Tuhan. Jadi cuma Tuhan doang yang benar. Kita manusia masih banyak dosanya, tapi kita mau, ingat lagi tadi, balik lagi yang gua ngomong tadi, kayak kita mau untuk jadi mirip kayak Tuhan, mau dibenarkan gitu. Iya, benar. Ya gitu aja sih, kayak apa namanya. Jadi kayak kalau kita bisa sum up dari semuanya ini, kayak gue percaya kalau kita apakah anak Tuhan selalu benar? Enggak. Balik lagi, kita semua masih manusia gitu. Jadi kayak bukan artinya oh gue bener lu salah, tapi ya gue salah lu salah, cuma ada satu yang benar, which is Tuhan Yesus. Jadi I'm wrong, you wrong, only Jesus right. Only Jesus right. Yes, that's true. Ya, I think it's a good conclusion for the episode today. Kayak apa namanya, biar teman-teman juga lah, kalau misalnya lagi ada dilema juga dalam hal-hal kayak gini, percayalah kayak cuma Tuhan Yesus yang benar. Kita masih bersalah. Jadi kalau misalnya kayak ada teman-teman ada kayak lagi ada apa ya, kayak lagi ada kesel sama teman sesama saudara seiman, atau misalnya kesel sama leader atau apa, kita apa ya, kita ampunin, karena kita tahu kita manusia masih berdosa, kita berdosa, mereka berdosa, kita semua masih berdosa, kita ampunin. Iya. Dan kita fokusnya ke Tuhan aja. Tuhan. Dan balik lagi kayak kalau dia salah ya emang kita juga salah kok, cuma Tuhan Yesus yang benar. Gitu deh. Gitu aja. Oke, kalau kalian ada topik-topik yang mau kita bahas, langsung aja ya DM kita di
Instagram @BIC_Vancouver atau komen aja langsung di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Spotify kita di Cenut-Cenut Podcast dan subscribe juga ke YouTube channel kita @BIC_Vancouver. Alright, kalau gitu have a great day ahead guys, and gue TJ. Gue Jashar. See you next time. Bye.